Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kita spreadsheet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan fungsi rumus datetime serta teks. Nah, jadi sekarang kita akan belajar fungsi tanggal dan waktu serta fungsi teks yang biasa digunakan juga di perusahaan. Jadi banyak cara yang bisa banyak rumus yang bisa kita olah menggunakan aplikasi spreadsheet atau Excel. Salah satunya adalah fungsi datetime. Oke, kita masuk saja fungsi datetime. Fungsi datetime adalah fungsi yang kita gunakan untuk menuliskan tanggal. Jadi date dari kata date, tanggal, dan time dengan format. Jadi kalau format dari tanggal itu untuk normalnya ya, dia menuliskan mulai dari tahun, bulan, kemudian hari. Jadi kalau kita kan yang versi Indonesia untuk menuliskan tanggal itu kan hari, bulan, tahun. Nah, tetapi kalau defaultnya itu penulisan tanggalnya itu dimulai dari tahun, bulan, dan hari. Itu tanpa settingan apa-apa di laptop gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk penulisan waktu, nah kalau penulisan waktu itu mulai dari ya normal seperti biasa, mulai dari hour, jam, kemudian ada nanti menit, detik, jadi jam, menit, detik, normal seperti biasa untuk penulisannya. Nah, kita langsung saja masuk ke yang pertama, jenis dan fungsi datetime. Jadi nanti kalian di sini kalian akan tambahkan jenis dan fungsi datetime. Itu untuk tugasnya nanti. Nah, karena ini ada teks, nanti di tugasnya juga kalian tambahkan jenis dan fungsi teks di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk fungsi datetime yang pertama, sebenarnya ada banyak rumus ya, tapi Ibu ambil saja yang akan sering kita pakai. Nah, yang pertama fungsi date. Nah, fungsi date di sini adalah fungsi untuk penulisan tanggal. Nah, jadi langsung saja kita masukkan fungsi date seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, di sini kita masukkan serial number. Jadi kadang kita istilahkan serial number. Serial number itu kita masukkan bentukannya. Misal sekarang ya, sekarang kita ikutin berdasarkan ini. Kita ikutin berdasarkan aturannya mulai dari tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Seperti itu. Nah, berarti sekarang tahun 2020, kemudian bulan 9, hari atau tanggal 22, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kadang kan ini kan agak repot ya untuk penulisan tanggal seperti ini ya. Kadang kan kita langsung saja tanggal misalnya 22 bulan 9 tahun 2020 seperti ini. Nah, Ibu bisa di sini karena sudah menggunakan versi Indonesia. Nah, terkadang ada penulisan tanggal, kita sudah masukin tanggal misalnya ya. Kita masukin tanggal 31 bulan 9 tahun 2020. Nah, di sini kebacanya bukan tanggal, ada kadang yang seperti itu. Nah, di sini kebacanya dia terbaca lihat dulu ada enggak di sini ya. Di sini dia terbaca angka biasa. Nah, untuk mengubahnya seperti itu kita gunakan fungsi date value. Kadang misalnya itu terbacanya 39637 atau mungkin dia terbaca 39712, itu kan bukan format tanggal yang kita masukkan. Nah, kalau modelnya seperti itu kita ubah saja, jadi kita pakai fungsi sama dengan date value. Nah, date value, kemudian buka kurung, kita masukkan. Nah, di sini data teksnya. Nah, data teksnya itu adalah tanggalnya. Nah, kalau tanggalnya anggaplah kita masukkan, ini kita harus pakai tanda petik 2 karena dia menyatakan teks. Nah, jadi nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi di jenis dan fungsi teks. Nah, kalau misalnya
dia berbentuk teks, bukan berbentuk tanggalan biasa, jadi ada kata-kata di dalamnya, kita harus pakai istilah petik 2. Awali petik 2, akhiri dengan petik 2. Nah, misal sekarang tanggal 22 bulan 9 tahun 2020 seperti ini. Nah, akhiri dengan petik 2, kemudian kita tutup enter. Nah, yang seperti ini Bu maksud. Kadang hasilnya seperti ini ya. Kadang hasilnya seperti ini kalau kita menggunakan date value. Date value itu artinya tanggalannya, tanggal yang harusnya tertera di situ dia terbaca sebagai nilai. Nah, nilai biasa ini kan tidak bisa kita baca. Ini apa sih maksudnya? Nah, sehingga kita paling umum sih menggunakan tanggalan yang seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita lanjut fungsi yang berikutnya. Kita masuk ke fungsi date-nya masih fungsi date. Nah, di fungsi date itu kan sebenarnya ada banyak ya, seperti yang Bu bilang tadi. Ada hari, kemudian ada bulan, dan ada tahun. Nah, ini kita bisa penggal-penggal. Anggaplah misalnya kita mau mencari hari saja dari suatu tanggal. Nah, dalam bahasa Inggrisnya hari itu kan day, ya, day. Hari atau tanggal, ya. Nah, jadi langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan day, seperti ini day. Nah, kita masukkan serial number. Ini kebetulan sudah ada tanggalnya, jadi langsung saja kita sorot ke tanggal tersebut. Seperti ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingga karena kita mencari tanggalnya berarti kita mau munculkan tanggal 22. Nah, kita menggunakan rumus day. Nah, kalau misalnya belum ada teksnya ya, anggaplah di sini belum ada selnya, kita baru akan menuliskan. Anggaplah tanggal 21 bulan 9 2020. Kita mau memunculkan tanggal 21-nya. Nah, berarti kita menggunakan rumus day sama dengan day. Kemudian masukkan serial number atau tanggalnya, karena tanggal itu yang kita masukkan itu dia kan bentuk teks karena ada garingnya ya, garis miringnya. Nah, berarti kita pakai tanda petik 2 dulu, petik 2. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 21 bulan 9 tahun 2020, akhiri dengan petik 2, tutup kurung, enter. Nah, sehingga dia munculkan tanggalnya saja. Kalau misalnya kita cuma mau munculkan tahunnya, tahun dalam bahasa Inggris kan year, jadi langsung saja sama dengan year, buka kurung, masukkan tanggalnya. Nah, anggaplah tanggal 22 kita menggunakan ini ya, September, seperti ini, September 2020, akhiri dengan petik 2. Ini kalau kita ketikkan langsung, enter. Nah, jadi yang muncul tahunnya. Tapi kalau misalnya kita mau langsung sorot ke selnya, sudah ada di selnya tertera, kita tinggal masukkan fungsinya saja, rumusnya saja, langsung saja year. Kemudian kita sorot ke serial numbernya, ini misalnya ya, enter. Jadi yang muncul 2020. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, anggaplah kita mau munculkan bulan. Nah, bulan dalam bahasa Inggris itu adalah month. Jadi langsung saja kita masukkan sama dengan month. Bukan mouth ya, mouth itu mulut. Nah, month kita masukkan serial numbernya sama seperti tadi. Nih, kita tutup, enter. Nah, kalau misalnya mau berbentuk tulisan September gitu, yang teksnya ya, bisa juga. Jadi misal sama dengan month, kita masukkan. Jadi dia di sini bacanya September. Nah, bukan 9. Nah, kita masukin teksnya ya. Tapi tampilannya nanti tetap yang dia munculkan itu bulannya itu ya bulan 9, itu September maksudnya. Oke. Tanggal 22 September
September 2020. Akhiri dengan petik 2, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Oke, Ibu yakin kalian paham kok. Ini gampang banget. Ini gampang karena kita tinggal memenggal-menggal dari tanggal itu ada apa saja, ada bulan, hari, kemudian ada tahun. Nah, kita tinggal cari satu-satu yang diminta apanya. Apakah bulannya saja, tahunnya saja, atau mungkin yang diminta itu adalah tanggalnya. Nah, kita lanjut. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menghitung hari. Nah, kadang kan kalau kalian menghitung misalnya dari tanggal 21 ke tanggal 25. Nah, itu kan kita hitungnya lama ya. Kita hitung 21, 22, 23, 24, 25 gitu kan. Nah, kalau misalnya dia lama nih, anggaplah tanggal 21 sampai tanggal 28 bulan 10. Nah, itu kan lama kalau kita menghitung seperti itu. Sementara kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk menghasilkan, kalau Ibu bilang lamanya hari, lama hari yang kita hitung, nah, kita akan gunakan rumus days 360. Nah, days, jadi di Excel itu dia mengakui 1 tahun itu ada 360 hari. Makanya kita pakai days 360. Nah, cara memasukkannya, nah anggaplah seperti tadi ya, tanggal 21 bulan 9 2020. Nah, kemudian ada tanggal 28 bulan 11 2020. Nah, atau misalnya dari tanggal 10 bulan 7 2019. Nah, di sini misalnya tanggal 20 bulan 6 tahun 2020. Misal ada data seperti ini. Biasa mungkin digunakan yang penyewaan ya, atau mungkin hotel, ya kan? Hotel itu kan dia akan menghitung berapa lama pelanggannya itu menginap di hotelnya, biar dia bisa menentukan berapa tarif atau harga yang akan dibayar oleh si pelanggan tersebut yang menginap di hotel. Jadi dia akan menghitung sejak kapan dia masuk check-in, kita istilahkan kan, dan kapan dia keluar. Nah, kita bisa lihat di datanya di Excel yang kita buat berapa lama dia di dalam menginap di hotel kita. Nah, sama kalau penyewaan, mau itu kalian misalnya ke perpus nih, kalian anggaplah perpusnya mau hitung berapa lama kalian pinjamnya tanggal berapa, terus kalian kembalikannya tanggal berapa, itu bisa langsung kita hitung menggunakan aplikasi yang ada di Excel seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi untuk menghitung lamanya hari kita menggunakan rumus days 360. Jadi sama dengan days 360. Kita masukkan. Nah, di sini ada start date, ada end date. Nah, start date ini adalah tanggal awal, end date ini adalah tanggal akhir. Nah, dari soal kita ini pasti adalah tanggal awal. Jangan kalian balik. Yang tanggal 28 bulan 11 2020 itu kalian jadikan start, jangan. Nah, itu salah karena kan kita tetap akan menghitung mulai dari bulan yang terkecil ke bulan yang terbesar. Begitu juga harinya dari tanggal yang terkecil ke tanggal terbesar, tahun pun seperti itu. Oke. Nah, jadi kalian lihat di sini kira-kira mana yang menjadi start date atau tanggal awal dan mana yang menjadi end date, tanggal akhir. Nah, langsung saja kita sorot, berarti langsung ke tanggal 21 bulan 9 tahun 2020, pemisah ke tanggal 28 bulan 11 tahun 2020.
Nah, metodenya diabaikan aja, kita tutup enter. Nah, berarti ini kalau kita lihat dari tanggal 21 ke tanggal 28 itu ada 67. Nah, di sini 67 kita mau munculkan misalnya ada string harinya. Kita biasa bilang begitu, string hari 67 hari, bukan 67 saja. Nah, ini kan tidak bisa nih, kita mau langsung masukkan tulisan hari, ya kan? Nah, kita mau ketikkan hari di sini dia tidak akan terbaca, misalnya seperti ini ya, hari. Nah, jadinya error kan? Jadinya error. Nah, karena di sini dia ada yang membacanya bacanya rumus. Nah, terus kita mau tambahkan kata hari. Nah, bagaimana caranya biar muncul di sini bukan 67 saja, karena 67 kita tidak tahu itu 67 apa. Nah, kita mau munculkan harinya juga. Nah, dari rumus yang tadi, rumus kita yang ini, kita tambahkan simbol dan, kan kita memunculkan hari ya, dan kemudian, nah ingat, setiap kita akan memasukkan sebuah teks kata di dalam suatu rumus itu awali petik 2, akhiri petik 2. Jadi petik 2 spasi. Nah, spasi, kemudian di sini kita tuliskan hari. Langsung tulis aja hari. Kenapa di sini dari petik 2 ada spasi hari? Ini untuk memisahkan dari tadi tulisan 67 spasi hari. Jadi tidak terbaca nanti 67 hari, tidak ada spasinya. Seperti itu ya. Akhiri dengan petik 2. Jadi tinggal tambahkan simbol dan, petik 2 spasi, tuliskan apa yang mau kita tambahkan, kalau hari-hari, kalau misalnya bulan-bulan, kalau misalnya jam-jam, kalau tahun-tahun, tinggal dipilih aja ya. Kemudian enter seperti ini. Jadi yang muncul kata nanti menggunakan rumus 67 hari. Bukan kalian ketik 67 hari, tapi kita menggunakan rumus langsung diolah dengan Excel-nya. Di sini otomatis muncul 67 hari. Nah, kita coba di sini yang tanggal kedua, rumusnya sama karena kita mau cari berapa lama. Jadi sama dengan days 360 buka kurung, kita sorot ke start date. Nah, kemudian ke end date. Nah, seperti ini. Kemudian kita mau tambahkan string hari, tulisan hari. Jadi langsung aja tambahkan simbol dan, awali petik 2 spasi hari, akhiri dengan petik 2, enter. Nah, jadi ada 340 hari. Seperti itu ya. Nah, misal, nah ini tadi kan Ibu bilang ini misalnya check in. Nah, di sini check out. Nah, di sini adalah lama hari ya, lama menginap. Inilah lama menginap. Nah, terus di sini ada misalnya tarif. Nah, tarifnya misalnya per hari. Di sini tarif per hari misalnya. Per hari kita kasih misalnya 5.000. Nah, seperti ini. Ini kita anggaplah kita buat ala-ala hotel seperti itu ya. Nah, terus di sini adalah yang dibayar. Jadi jumlah yang dibayar si pelanggan. Jumlah yang dibayar. Nah, jumlah yang dibayar ini kan pastinya kita hitung. Dia menginap 67 hari. Dan perharinya itu dikenakan 5.000. Ini kan artinya kalau kita mau tahu berapa yang dibayar pelanggannya, berarti kan dari lamanya ini, lama harinya, lama menginapnya, kita kalikan 5.000 ya kan. Nah, kita pakai rumus. Biasanya kan kalau kalian langsung buat rumus seperti ini, sama dengan kalian langsung kali seperti ini, kemudian kali. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia tidak akan terbaca. Kenapa tidak terbaca? Kenapa tulisannya jadi value? Karena di sini ini dia tidak baca angka. Di sini tidak dibaca angka. Kalau di sini tidak ada tambahan hari, mungkin ini bisa langsung terbaca. Nah, misal Ibu hapus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa langsung terbaca. Oke. Tapi karena di sini ada teks, ada tulisan hari.
Makanya di sini jadinya ndak tahu kan, Excel kan ndak bisa mengalihkan ada angka dikalikan dengan tulisan, yang ada angka dikalikan dengan angka. Nah, jadi bagaimana untuk memunculkannya di sini biar tetap muncul tetap 67 hari? Kita kembali masukkan lagi rumus yang tadi, bagaimana mencari lama hari. Jadi sama dengan days, itu tadi kan 360 startnya, kemudian ended. Nah, baru di sini kita kalikan, kita kali dengan tarif. Nah, enter. Barulah kita dapat hasilnya 335.000. Begitu juga di sini, sama dengan days 360 buka kurung. Nah, kita ke startnya, check innya, kemudian pemisah, kita ke check out nih, kemudian kita kalikan dengan tarif per harinya. Kalian mau ketikkan langsung 5.000 tadi boleh, kalian mau sorot juga boleh. Nah, jadi nanti buat seperti ini ya, seperti ini ya. Kalau misalnya ada contoh soalnya, kalian diminta untuk cari hal yang seperti ini. Nah, kita lanjut berikutnya, ini fungsi days 360. Kemudian ada fungsi untuk mencari suatu tanggal akhir bulan berdasarkan tanggal awal yang ditetapkan. Ini biasanya digunakan oleh pihak-pihak perbankan. Nah, pihak perbankan itu kan kita misalnya minjam nih, kita minjam uang tanggal 21 bulan 9 tahun 2020, misalnya selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun. Kira-kira nanti jatuh temponya di tanggal berapa? Bulan berapa? Nah, fungsi inilah yang kita pakai, yaitu fungsi EOMAN, end of month. Nah, jadi EOMAN ya, EOMAN. Nah, namanya saja man berarti di sini kan bulannya yang dicari itu adalah bulannya. Nah, jadi kita hitung nanti berdasarkan konversi bulan. Jadi misal kita mau cari kalau pinjamannya kita itu selama 2 tahun, selama 2 tahun kira-kira jatuh temponya tanggal berapa. Nah, yang 2 tahun itu kita jadikan bulan. Nah, kita jadikan bulan karena yang di sini yang dia akui adalah bulan, EOMAN, end of month. Jadi misal tanggal 21 bulan 9 tahun 2020. Nah, ini tanggal pinjam ya. Biar gampang, tanggal pinjam. Nah, kemudian di sini lama pinjam. Nah, kita mau hitung di sini jatuh tempo. Nah, kira-kira jatuh temponya tanggal berapa? Nah, selama 2 tahun, 2 tahun lama pinjamnya 2 tahun, ini harus kita jadikan bulan. Jadi 2 tahun dikali 12 karena setahun ada 12 bulan sama dengan 24 bulan. Nah, jadi ingat ya, lama pinjam untuk satuan EOMAN itu harus bulan. Nah, sekarang kita akan hitung jatuh temponya. Kita menggunakan rumus EOMAN sama dengan EOMAN. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, start date-nya itu tanggal pinjamnya. Ya, tanggal pinjamnya. Kemudian man-nya itu selama 24 bulan atau 2 tahun. Kita tutup enter. Nah, di sini dia karena konversinya dia jatuhnya ke tulisan general seperti ini kita bisa ubah tadi menjadi menggunakan rumus date value ya. Nah, ini jadi misal kita ubah ya sama dengan date value. Nah, kita ubah, kemudian kita sorot ke teksnya, enter. Wah, dia kebaca. Jadi di sini kita pakai sama dengan date. Bisa enggak ya? Kalau misalnya dia enggak bisa kebaca seperti ini, langsung saja berarti kita
setting di sini general, langsung kita setting ke tanggal. Langsung kita setting ke tanggal. Ini kalau pakai long date. Seperti itu. Nah, ini tadi kenapa dia tidak bisa memunculkan bulan, itu karena di awal kita langsung menggunakan istilah date value. Nah, sehingga konversinya semua ini langsung diubah seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya di sini dia kebacanya angka seperti itu, yang date value itu, nah itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, kalian langsung saja cari di sini date. Nah, kalian cari mau pakai short date yang tulisan tanggalnya pendek boleh, mau pakai yang long date juga boleh. Oke, seperti itu. Nah, kita tambahkan lagi ya. Misal tanggal 15 bulan 10 tahun 2020. Nah, jatuh temponya anggaplah misalnya cuma 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, 6 bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung nih, kita lihat ya. Kita hitung, berarti ini kan ada 15 bulan 10, berarti kita akan memulai menghitung di bulan 11. Bulan 11, 12, kemudian masuk di tahun 2021 ya. Januari, Februari, Maret, April. Berarti masuk di April 2021 sekitaran itu. Nah, kita masukkan sama dengan EO-MAN. Nah, kemudian start date pemisah ke 6 bulan. Nah, ke MAN-nya. Oke, enter. Ini masih kebaca. Kita pilih di sini, kita pilih yang long date. Nah, dia masuk di 30 April 2021. Nah, kalau misalnya ini terus terbaca, ini kita coba setting ya. Kita coba setting dulu sama dengan date value. Bisa enggak ya dikembalikan ya? Teksnya sekarang tanggal 22 bulan 9 tahun 2020. Oke, sama dengan EO-MAN. Masih tetap terbaca ya, masih tetap terbaca seperti ini. Nah, pokoknya nanti kalian ubah saja di sini nanti menjadi versi date ya. Di sini kalian ubah saja. Oke. Nah, Ibu yakin kalian bisa nih untuk menghitung tanggal jatuh tempo dari suatu pinjaman. Nah, kita beralih. Sekarang kita masuk ke fungsi time. Kalau tadi fungsi date ya udah ya, kita masuk ke fungsi time. Nah, di fungsi time itu juga kita bagi. Time itu kan ada jam, ada menit, ada detik ya. Jam, menit, detik. Nah, ini Ibu sudah buat beberapa contoh tabel ya. Nah, ingat AM dengan PM. AM ini berarti after memorandum apa gitu ya. Ini menandakan kalau AM itu pagi, PM itu petang ya. PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Sedangkan kalau AM ini dari jam 12 malam sampai jam 12 siang seperti itu. Nah, jadi hitungan dini hari sampai pagi, ini petang hari, siang hari sampai malam. Oke, kita masukkan. Nah, kalau misalnya time, kita mau munculkan di sini ya jamnya saja, dari serial number ini jamnya saja, berarti kita menggunakan rumus sama dengan jam, bahasa Inggrisnya hour, seperti ini ya, hour. Kemudian masukkan serial numbernya, kita sorot saja ke sana karena sudah ada teksnya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti ini kan. Jadi yang muncul jamnya saja. Kalau misalnya kita mau munculkan detiknya, jadi sama dengan second. Nah, second, kemudian kita sorot ke serial number, enter. Jadi yang muncul 50. Nah, kayak tadi nih,
Bu, saya mau memunculkan ini misalnya 50 detik. Nah, jadi di sini kita tinggal tambahkan simbol dan, kemudian petik 2 spasi, tuliskan detik, akhiri dengan petik 2, enter. Nah, jadi terbaca 50 detik. Nah, misal di sini, Bu, saya mau munculkan menitnya, menit. Nah, berarti sama dengan minute. Oke, buka kurung. Nah, anggaplah kita tidak tuliskan ini, kita tidak sorot ke sini ya. Kita mau, Bu, saya mau tulis aja langsung. Oke, silahkan. Jangan lupa karena di sini ada teks ya. Ada titik 2 itu kan terbaca teks, PM juga terbaca teks. Jadi kalian ketik, awali dengan petik 2 seperti ini, tuliskan 10, jam 10, kemudian 25 menit. Oke. 00 second. Nah, akhiri dengan petik 2. Atau kalian mau tambahkan PM seperti ini juga boleh. Oke, akhiri dengan petik 2, tutup kurung. Nah, kemudian kalian mau tambahkan, Bu, saya mau tambahkan langsung. Karena ini yang dicari menit, saya mau langsung tambahkan menitnya. Nah, seperti ini. Enter. Nah, jadi dia langsung terbaca 25 menit. Oke. Nah, ini gampang ya. Nah, kemudian fungsi yang tidak kita lupa dan penting juga nih, fungsi now dan today. Nah, jadi ada fungsi now, ada fungsi today. Kalau fungsi now itu adalah fungsi untuk menyatakan tanggal dan waktu saat ini. Tanggal dan waktu saat ini. Kalau fungsi today itu kan sekarang ya, dia cuma menyatakan tanggal hari ini saja. Misalnya, misalkan kita masukkan, kita mau lihat tanggal dan waktu sekarang. Kalian lihat, Ibu tutupin anunya ya. Di laptop Ibu di sini ada tanggalnya, ada waktunya. Nah, nanti kalian bisa cek juga di laptop kalian. Nah, nanti di bawahnya itu ada tanggal dan waktunya. Jadi dia akan menyesuaikan berdasarkan tanggal dan waktu yang ada di laptop kalian. Nah, jadi misal sekarang kita memunculkan tanggal dan waktu, berarti kita gunakan fungsi now. Nah, fungsi now, di sini fungsi now awali petik buka kurung, tutup kurung, begini saja. Tidak perlu kalian masukkan apapun di dalamnya. Tidak perlu kalian masukkan serial number, tanggal, atau apapun. Jadi langsung saja sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, di sini dia terbaca, sekarang kan tanggal 22 nih. 22 bulan 9 tahun 2020. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6.52 ini sekarang ya. Nah, kalau misalnya ini nanti dia akan berubah nih. Kalau misalnya sudah jadi 6.53, 6.54 dan seterusnya, di sininya nanti dia akan berubah. Nah, jadi kalau berubahnya gimana? Nanti kita harus refresh dulu. Atau kita menuliskan ulang, misalnya ya. Ibu tulis ulang. Kebetulan sekarang di sini menitnya sudah berganti, bukan 6.52 lagi. Jadi sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, ini kan 6.53. Nah, di sini juga otomatis dia akan berubah. Jadi, fungsi now memang dia menyatakan lebih akurat ya tanggal dan waktu saat ini. Nah, kalau fungsi today dia cuma menyatakan tanggal saja. Jadi itu bedanya. Now menyatakan tanggal dan waktu, ada tanggalnya, ada waktunya. Kalau today cuma menyatakan tanggal saja. Oke, awal buka kurung, tutup kurung, seperti ini saja, enter. Nah, jadi dia cuman ada tanggal saja. Oke, ini fungsi now, ini fungsi today. Oke, Ibu yakin kalian sudah bisa nih. Jadi seputaran ini yang kita pelajari di jenis dan fungsi datetime. Sekarang kita masuk fungsi teks. Nah, di sini saja ya, Ibu jelasinnya. Nah, sekarang fungsi teks. Fungsi teks ini
Yang perlu kalian pahami dulu itu adalah karakternya. Nah, ingat ya, kemarin Ibu sudah jelaskan yang dimaksud karakter itu adalah semua data yang kita masukkan di dalam Excel itu sendiri, dalam satu sel itu sendiri. Baik itu tanda baca, simbol, spasi, dan seterusnya itu akan dibaca karakter. Jadi misal nih, nah SMK 3 ya, SMK, nah SMK spasi gitu kan, negeri spasi 3 spasi Balikpapan. Nah, SMK negeri 3 Balikpapan. Kalau kita hitung nih karakternya, ini kan mulai dari SMK itu sudah 3 tambah spasi 4, kemudian N 5, E 7, 6, G 7, E 8, R 9, I 10. Jadi SMK spasi negeri sudah di sini sudah ada 10 karakter. 10 kita lanjut. Di sini 11 spasi ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi ada 23 karakter. Biar gampang nih. 23 karakter dari tulisan SMK Negeri 3 Balikpapan. Nah, ada sebenarnya biar gampang kita hitung karakternya itu. Jadi misal kita masukkan rumus ini di fungsi teks juga. Len. Nah, kita sorot. Ya kan? Ada 23 karakter dari tulisan SMK Negeri 3 Balikpapan. Kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus len. Len untuk mencari jumlah karakternya. Nah, kita lanjut. Dari teks ini, teks itu kan kita mau hitung dari sebelah kiri, tengah, ada kan tengah, kemudian hitung dari kanan. Nah, jadi harus paham dulu kiri, tengah, kanan itu di mana. Jadi dari tulisan SMK Negeri 3 Balikpapan, kalau kita berbicara kiri dari tangan kalian aja, lihat aja. Berarti kan kalau dari kiri mulai dari SMK, ya kan itu kiri. Nah, kalau kanannya mulai berarti lihat tangan kanan kalian di laptop. Nah, berarti kalau kanannya itu mulai dari ini NAPAP. Jadi dari kata Balikpapan itu ya. Jadi mulai dari kanannya berarti NAPAP dan seterusnya. Oke. Nah, sedangkan kalau tengah ya, tengahnya di sini kan ya tergantung nanti ya, tergantung yang mana karakternya yang mau kita ambil, mau tengahnya negeri kah atau 3 kah, itu kan bisa kita katakan tengah. Bali kah, itu kan kita bisa katakan tengah. Nah, sekarang kita misalnya mau ambil dari teksnya ini, dari teks SMK Negeri 3 Balikpapan, kita mau ambil teksnya itu yang ada di sebelah kiri. Kita cuma mau munculkan SMK, bukan diketik SMK, tetapi dari karakter SMK Negeri 3 Balikpapan kita cuma mau munculkan SMK saja. Nah, berarti ini kan kalau kita lihat SMK ini ada di sebelah kiri, berarti nanti kita akan pakai rumus di sebelah kiri, atau bahasa Inggrisnya adalah left. Nah, berarti sama dengan left seperti ini, buka kurung. Nah, kita masukkan teksnya, atau kalau misalnya sudah ada teksnya, kita tinggal sorot. Nah, seperti ini ya, Ibu sorot ya, teks. Nah, di sini ada 6 karakter. 6 karakter kita mau munculkan SMK. SMK itu ada berapa karakter? Ada 3 karakter SMK. Nah, berarti pemisah di sini kita masukkan 3. Kita cuma mau munculkan tulisan SMK, itu 3 karakter. Tutup, enter. Nah, jadi yang muncul SMK saja. Kalau misalnya nih, kita mau munculkan, Bu, saya mau munculkan SMK negeri. SMK negeri, ya. Nah, berarti kita hitung SMK negeri ini tetap
kita ambilnya dari sebelah kiri kan, karena kita mulai dari kata SMK negeri. Berarti di sini SMK sudah 3 karakter, kemudian spasi ada negeri. Negeri ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah 4 berarti ada 10 karakter ya, 10 karakter. Nah, sehingga kita masukkan sama dengan left buka kurung. Nah, teksnya anggaplah di sini Bunda sorot kita mau tuliskan saja. Jadi awali petik 2, masukkan SMK spasi negeri spasi 3 spasi balik papan. Nah, seperti ini akhiri dengan petik 2 tutup kurung enter. Nah, Ibu lupa ya. Kan kita belum munculkan berapa karakter yang mau kita munculkan ya. Nah, dari left ini kemudian pemisah. Nah, berapa karakter tadi kita hitung 10 karakter. Jadi langsung masukkan 10 enter. Nah, sehingga muncul kata SMK negeri. Oke. Nah, kemudian ini fungsi left. Nah, sekarang kita berbicara right lagi nih, sebelah kanan ya. Nah, kita mau munculkan kata papan. Misalnya kita mau munculkan kata papan. Lihat papan ini ada berapa karakter dari sebelah kanan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter. Oke, berarti sama dengan right. Karena ada di sebelah kanan, kita sorot ke teksnya. Kemudian pemisah berapa karakter tadi? 5 karakter dari sebelah kanan. Sehingga tutup kurung enter, hasilnya papan. Oke, kalau misalnya kita mau munculkan, Bu, saya mau munculkan balik papan nih. Langsung saja sama dengan right buka kurung, sorot ke teksnya. Pemisah hitung berapa karakter. Saat ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 tambah papan tadi juga 5 berarti 10. Berarti 10 karakter tutup kurung enter. Balik papan. Oke, Bu yakin kalian paham nih. Karena ini masih gampang saja. Kemudian yang di tengah, sekarang kita berbicara di tengah atau dalam bahasa Inggrisnya mid. Oke, middle. Mid. Nah, jadi kita masukkan sama dengan mid. Nah, di sini ada teks. Kita sorot ke teksnya. Ini teksnya. Nah, sekarang kita mau munculkan kata negeri. Negeri saja. Berarti ini kan negeri ada di tengah kan? Sudah ada di tengah. Nah, di sini ada start 6. Nah, negerinya ini, N-nya ini itu dimulai dari karakter keberapa? Berarti kalau kita hitung SMK spasi. Oke, berarti itu sudah 4, ya kan? Nah, N-nya ini masuk di 5, ya kan? Berarti start number-nya itu mulai dari 5. Nah, kenapa? Kita kan mau munculkan negeri. N-nya ini dimulai dari karakter ke 5. Nah, kemudian pemisah, di sini ada 6 karakter. Berapa karakter? Berapa karakter tulisan negeri itu? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karakter. 6. Nah, jadi ingat ya, yang tengah ini memang dia agak ribet sedikit karena dia harus hitung mulai dari startnya itu mulai dari mana. Jadi kata yang ada di tengah itu kita mulai ambil itu dari karakter keberapa dan berapa karakter yang kita akan ambil dari tengah itu. Oke, kita tutup enter. Nah, sehingga muncul negeri. Misal, kalian cuman mau munculkan kata Bali nih, Bali. Nah, Bali ini kan dia ada di tengah juga kan? Bukan di kanan. Kalau kanan kan yang terbaca dari kanannya sini yang dia baca. Berarti Bali ini ada di tengah. Kita coba sama dengan mid, buka kurung, kita sorot ke teksnya. Kalau tidak ada teks boleh kalian ketikkan. Pemisah start number. Jadi B-nya ini, tulisan B ini, huruf B ini ada di start keberapa, karakter keberapa. Oke, kita hitung SMK ini sudah sampai spasi tadi ada 4, ya kan? Negeri tadi kita hitung ada 5 ya. Jadi 9 ya.
hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada di 14, di karakter ke-14. Pemisah, kemudian Bali. Kita cuma memunculkan Bali. Bali itu ada 4 karakter, BALI, ya kan? 4 karakter, tutup, enter. Nah, makanya muncul Bali. Oke, Ibu yakin kalian bisa nih. Nah, kemudian masih di jenis dan fungsi rumus teks itu yang biasa kita pelajari selain ada middle, ada right, ada left. Nah, ada juga jenis kita mau mengubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital atau sebaliknya, mengubah dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Ya, Ibu bahasanya mungkin familiar bilangnya huruf besar ya. Nah, misal ini ya dari kata Balikpapan. Kita mau dia nanti terbacanya huruf kecil semua. Nah, kecil. Nah, ada fungsi low. Low itu kan rendah ya. Lower. Nah, kemudian kita masukkan teksnya, kita sorot, tutup kurung, enter. Nah, jadi nanti dia terbacanya Balikpapan. Tetap Balikpapan tapi dia huruf kecil. Nah, kalau mau dibesarkan up ya kan, jadi upper. Jadi sama dengan upper, buka kurung, masukkan teksnya. Anggaplah misalnya teksnya itu adalah nih, spreadsheet. Nah, kita mau dia huruf kapital semua. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang selain kita bisa kecilkan, kemudian kita bisa membuat huruf kapital, besarkan. Nah, bisa juga tiap awalannya itu kita jadikan besar. Ya kan, maksudnya itu dari kata SMK Negeri 3 Balikpapan, awalannya S ini yang huruf besar, N yang huruf besar, B yang huruf besar, bisa. Nah, kita gunakan rumus proper. Oke, buka kurung, sorot ke teksnya atau masukkan teksnya, tutup kurung, enter. Nah, jadi nanti yang terbaca besar itu S-nya, N-nya, dan B-nya. Oke, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan, boleh kalian menjapri Ibu. Nah, tadi menghitung karakter ini sebenarnya banyak ya, tapi Ibu ambil yang umum-umum saja digunakan. Nah, nanti misalnya nih ada di soal ya. Ada di soal, karena nanti kan ada soalnya nih. Nah, kalian misalnya dikasih teks. Jadi teksnya misalnya SMK Negeri 3 Balikpapan. Nah, di situ kan di sini ada permintaannya. Kalau pakai rumus left, kalau pakai rumus right, pakai rumus mid. Ada kan nanti, kemudian mungkin ada proper, ada lower. Ini khusus untuk yang teks, Ibu jelaskan untuk pengerjaan tugasnya. Ada upper. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau hitung jumlah karakter, nah berarti pakai len, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya di left, di situ kan ibu kan tidak mungkin bilang munculkan 4 karakter, munculkan 5 karakter, munculkan sekian karakter. Ibu akan langsung tuliskan misalnya, coba munculkan SMK. Jadi SMK saja. Ibu akan menuliskan seperti ini di soal. Jadi soalnya itu ada tulisan SMK, maksudnya bagaimana rumusnya supaya yang muncul di sini adalah SMK. Oke, misal di sini di right, Ibu munculkan kata Balikpapan. Nah, di sini sama juga maksudnya, bagaimana rumusnya di rumus right kalau kita mau munculkan kata Balikpapan. Mid, misalnya negeri kayak tadi. Nah,
Nah, di sini juga sama maksudnya, bagaimana rumusnya kalau kita mau munculkan eh, negeri, kata negeri. Jadi bukan kalian tulis SMK Balikpapan Negeri, enggak. Jadi kalian pakai rumus di sini, kan sudah diajarin bagaimana rumus left, right dengan mid. Oke. Seperti itu ya. Nah, Ibu tutup sekian untuk materi pembelajaran kita. Nanti kalian lanjutkan ke tugasnya, penugasannya. Ibu tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.